Memprihatinkannya nih, polisi akhirnya mengungkap kasus pembunuhan seorang wanita yang tewas di kamar mandi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Tersangka ini berdalih kesal karena diminta cerai oleh korban. Berjalan dengan tertatih-tatih, pria yang tega membunuh istrinya di Medan, Sumatera Utara, diciduk polisi. Syaiful dilumpuhkan polisi karena melawan saat dalam perjalanan dari Aceh ke Medan untuk melarikan diri usai mencekik leher istrinya dan menceburkannya ke dalam bak mandi. Skenario itu dilakukan agar seolah korban tewas karena terpeleset. Ia berdalih kesal karena diminta cerai oleh korban yang merupakan istri sirinya. Namun, motif itu tak lantas dipercaya polisi, sebab uang dan sepeda motor korban raib dibawa kabur tersangka. Karena rasa amarah dan kebencian, dan kemudian motif untuk mengambil harta dan kekayaan yang dimiliki oleh korban, di mana motif ini si korban meminta bercerai dengan si tersangka. Sebelumnya, warga Jalan Pembangunan Desa Mulyo Rejo, Kecamatan Sunggal, dihebohkan dengan temuan jasad Jamila, seorang penjual bunga yang tewas di bak kamar mandi rumahnya. Saat itu, kakak korban yang pertama kali mengetahui bahwa adiknya telah tiada. Kini tersangka terancam 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dari keterangan polisi, Ustaz, katanya motifnya bukan murni hanya karena permintaan bercerai, tapi ada motif lain. Nah, semoga keluarga korban yang ditinggalkan ini diberikan kesabaran dan ketabahan ya. Amin amin ya robbal alamin. Ustaz, saya pengen tanya dong, saya sering dengar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai perceraian. Tapi mengapa banyak dari kalangan umat Islam sendiri ini yang justru melakukan hal yang tidak disukai Allah tersebut? Ya, ini salah satunya harus kita pahami bahwa hukum perceraian ini rahmat Allah. Kenapa? Karena memang ini adalah satu pintu darurat ya yang bisa dipakai dalam kondisi darurat. Nah, jadi intinya seperti di pesawat terbang, kalau seandainya kita itu lihat ada pintu darurat yang tidak boleh dibuka sesungguhnya. Dia hanya bisa dibuka kalau dalam kondisi darurat, dalam kondisi pesawat dalam kondisi kecelakaan atau dalam kondisi mendarat darurat, baru pintu itu baru boleh dibuka. Nah, begitu pula yang namanya tolak atau misalnya perceraian. Ini bisa digunakan dalam kondisi yang darurat. Karenanya harus dipahami ini tidak semerta-merta seorang wanita tiba-tiba juga meminta cerai dari atau khulu ya dari suaminya. Tidak bisa seperti itu saja. Karena secara syariat jika wanita meminta khulu atau meminta perceraian tanpa alasan yang syar'i, wanita tersebut tidak akan bisa mencium bahkan bau surga gitu ya. Jangankan masuk, menciumnya saja tidak bisa. Nah, karenanya ada hal dalam hadis yang dinyatakan tidak ada hal yang Allah halalkan yang lebih dia cintai daripada pernikahan. Dan tidak ada hal yang Allah halalkan yang lebih dia benci daripada perceraian. Nah, jadi yang Allah halalkan yang Allah cintai itu pernikahan. Tapi yang Allah halalkan juga tetapi Allah benci itu adalah perceraian. Nah, karenanya ini adalah solusi yang betul-betul terakhir yang bisa diambil jika seandainya usaha dan lain-lain ya sudah sampai optimal atau maksimal. Nah, karenanya jangan hanya karena permasalahan-permasalahan sepele kemudian ada seseorang yang minta cerai atau seorang wanita minta cerai. Kalau masih bisa kemudian dimusyawarahkan, kalau masih bisa kemudian diperbaiki, ayolah, insya Allah lebih berkah hidup dalam pernikahan daripada hidup dalam perceraian. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah, Ustaz.